Teater Moksa itu semacam laboratorium seni awalnya ya. Yang awalnya bukan hanya sekedar kita guyup untuk perkesenian, tapi kita juga diskusi terkait dengan masalah sosial, buku, dan lainnya. Kemudian kita melihat kayaknya semua ini asik nih diproyeksikan dalam sebuah pertunjukan teater. Nah, dari produksi pertama sampai dengan produksi selanjutnya kita ketagihan tuh. Akhirnya kita fokuskan perkumpulan ini untuk kegiatan teater aja gitu loh. Kalau Moksa itu singkatan dari mo-nya itu pomoeda, ksa-nya itu berkesenian. Moksa ini dia punya arti keadaan di mana manusia ini bisa terlepas dari persoalan duniawi. Makanya yang sebetulnya kita hadirkan di Moksa adalah tontonan yang berbasis nilai. Apa yang kiranya mau kita berikan ke masyarakat lewat gagasan kita sendiri. Sehingga hampir semua pementasan kita itu berawal dari diskusi, kemudian obrolan-obrolan santai, kemudian kita kemas melalui bentuk naskah dan kita pentaskan. Jadi berawal dari kegelisahan kita bersama. Awal asalnya tak beratung, ku mengingat ketika melihat seorang gadis kecil itu mendekat, berlari mencari sembunyi, menanti lemah dan mencari, tak mengerti bahwa ibunya baru membuangnya di sini. Pasti jaya untuk selama-lamanya. Bangsa. Tujuan kita sebetulnya secara implisit kita memberikan nilai gitu loh. Nilai itu ya apa yang coba kita berikan gagasan kepada masyarakat. Tentunya kan kalau kita lihat memang niat awalnya dari beberapa teman-teman yang suka kumpul kemudian kita diskusi. Kita lihat teman-teman ini punya berbagai macam kemampuan, ada yang di sastra, ada yang di seni rupa, ada yang di drama, musik dan seterusnya gitu. Kemudian di situ muncul ide awal gitu loh, kenapa kita nggak bikin laboratorium seni gitu loh dalam basis yang cukup kecil. Nah ini yang tadi muaranya ke arah teater yang tadi sempat saya katakan di awal itu. Jadi tujuan kita ya kita memberikan nilai dalam kesenian itu. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8. Ambil balut jalan. Saya tidak suka makan sapi. Katanya pergi sebentar, tetapi lama. Padahal memang sebentar, tapi nyatanya lama. Aku sukanya dia, bukan suka sama kamu. Saya suka naik kereta. Saya sukanya kamu. Imam, Ya, ini. Mandi dulu ya gue ya. Apa yang gue pakai? Hidup gue habis jadi pakai tadi. bawa. Aduh, sampai mukanya aja Jel. Kan mama udah bilang. Kalau habis mandi udahan dulu, langsung main. Biasaan. Kamu enggak. Kalau misalnya buat ateis, gua sebenarnya sih percaya kok, dia sebenarnya percaya sama Tuhan, tapi dia bagi gua nggak sadar akan hal itu. Mungkin bagi dia Tuhan itu adalah ketakutan, mungkin bagi gua. Karena mungkin juga bagi gua si ateis ini melihat orang yang beragama yang percaya pada Tuhan, mungkin dia melihat Tuhan itu sebuah perwujudan atau sosok yang dia nggak bisa gua percaya. Yang jelas gua yakin dia sebenarnya percaya sama Tuhan dan dia yakin ada Tuhan, tapi dia nggak sadar aja. Kita ada sekitar 6 produksi. Produksi pertama itu Merdeka Tanda Tanya. Kita waktu itu pentas di Universitas Negeri Jakarta. Kemudian ada produksi kedua itu dengan naskah Mati Konyol. Kita pentas sebanyak 2 kali, yaitu pertama di Balai Buaran 2, yang kedua di Galeri Indonesia Kaya. Ya Tuhan, sembuhkanlah Kupret dan sadarkanlah dia. Ampuni segala dosanya dan ampunilah dia dari jerat korban kebudayaan.
Lalu produksi yang ketiga kita dengan naskah Bisikan Jiwa. Nah itu kita pentas sebanyak 3 kali. Pertama di Balai Warga Buaran 2, ketiga dan empatnya di Teater Hutan Kayu. Lalu produksi keempat kita mengangkat judul Fragmen Pandemi, itu sudah mulai masuk ke masa-masa pandemi sehingga kita pentas secara virtual dan penayangannya itu di kanal YouTube Pomoe Debar Kesenian. Produksi kelima itu ada Keluh. Keluh itu semacam parade monolog untuk mengkritik kebijakan pendidikan di masa pandemi, itu juga virtual. Kita lanjutkan saja materi kita yang kemarin. Sekali-kali mesti kita kibulin. Masih di masa pandemi, dan terakhir ini ada Among. Among merupakan retrospeksi satu abad taman siswa yang dipamerkan 1 bulan di Museum Kebangkitan Nasional. Orang bilang anak besar melihat punggung orang tuanya. Lantas akan jadi apa mereka bila melihat punggungku dengan baju yang kusut serta bungkuk lantaran tak kuat menahan tanggung jawab yang berat tanpa pernah terpikir apresiasi dari manapun. Tanpa tanda jasa, lambat laun menjadi slogan yang melempem. Apa yang salah selama ini? Metodenya, medianya. Oke, jadi menurutku film ini tuh bagus banget ya Kak. Jadi kita tuh bisa tahu bagaimana kondisi pendidikan saat diajar Ki Hajar Dewantoro dengan dibandingkan pada saat zaman sekarang ya kan. Nah pada zamannya Ki Hajar Dewantoro tuh anak-anak menjadi lebih aman, nyaman, menyenangkan pembelajarannya karena Ki Hajar Dewantoro itu mengajarkan anak-anaknya dengan seni, dengan tarian, dengan nyanyian, dengan musik. Jadi anak-anak itu nggak merasa terbebani atau merasa ada paksaan dari gurunya itu gitu sih Kak dari aku. Harapannya tentunya Moksa ini tetap terus berjalan karena kita selalu menanamkan bahwa Moksa itu bukan berarti sebuah komunitas yang dia harus ada melulu gitu loh, yang apa ya betul-betul kayak general orang menganggap komunitas itu berada, bahwa kita menganggap Moksa itu ada dalam diri kita. Kemanapun kita pergi, Moksa itu selalu ada. Jadi kita upayakan apapun yang kita lakukan secara logika, etika dan estetika itu ada pengaruh Moksa di dalamnya. Terutama harapan terbesar adalah Moksa ini bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat buat masyarakat, tentunya lewat jalur kesenian, dalam hal ini teater.